Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Maulid Minardi dari Prodi PPKN. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengomentari beberapa video yang ditugas. Beberapa waktu yang lalu, seorang senator Irlandia memberikan komentarnya atas apa yang terjadi di negara atau apa yang terjadi terhadap invasi Rusia kepada Ukraina gitu. Dia membandingkan bahwa halnya invasi yang baru berjalan selama 5 hari di Ukraina ini berbeda dengan apa yang terjadi di invasi Israel terhadap Palestina gitu. Rusia baru melakukan invasi ke Ukraina 5 hari, bahkan invasi hari pertama sudah membuat heboh dunia dan banyak negara-negara mengecam tindakan tersebut gitu. Sedangkan apa yang terjadi di Palestina, Israel menginvasi Palestina, tidak seheboh ini gitu, tidak seheboh invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Bahkan Amnesty International yang merupakan lembaga tertinggi gitu menyuruhkan bahwa halnya Israel telah melakukan sebuah kejahatan kemanusiaan. Tetapi apa yang dikeluarkan atau statement yang dikeluarkan oleh Amnesty International itu didengar oleh negara-negara Barat gitu. Justru hal itulah yang menyebabkan adanya krisis moral di negara-negara Eropa Barat gitu. Kemudian seperti yang kita ketahui juga, invasi yang dilakukan Israel ke Palestina itu memang sudah berjalan panjang dan lama sekali ya, hampir 70 tahun, dan saat Ukraina diinvasi oleh Rusia, memang beritanya sangatlah di-up sekali gitu, ataupun sangat banyak sekali media yang mengabarkan bahwa Rusia ini telah melakukan kejahatan kemanusiaan, harus dibawa ke pengadilan HAM, pengadilan di Belanda gitu. Akan tetapi saat Israel melakukan invasi ke Palestina, itu diam-diam saja gitu, tidak ada upaya untuk mengecam. Mengecam ada, tapi hanya sebatas mengecam saja, tidak melakukan sanksi gitu. Berbeda dengan apa yang terjadi terhadap Ukraina dan Rusia gitu. Rusia baru melancarkan invasi hari pertama, kedua, dan beberapa hari melakukan invasi langsung dikenakan sanksi oleh negara-negara Barat, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Inggris terhadap orang-orang Rusia yang memiliki aset di negara Inggris. Mereka membekukan aset tersebut seperti itu. Kemudian melakukan sanksi pemutusan kerjasama dari berbagai aspek itu, seperti halnya kemarin di salah satu olahraga motorsport, Formula One atau F1, dia memutus kontrak kerjasama untuk melakukan F1 di negara Rusia, di Sochi tepatnya. Kemudian ada beberapa pembatalan kontrak, seperti halnya final Liga Champions yang asalnya tahun ini akan dilakukan di Rusia, dipindahkan ke negara Prancis, karena itu adalah bentuk dari sanksi yang dikeluarkan oleh negara-negara Barat. Kembali lagi di sini seolah-olah beberapa organisasi di dunia ini memiliki standar ganda gitu dalam melakukan sanksi. Dan seperti kita ketahui, apakah negara-negara Barat telah melakukan sanksi kepada negara Israel? Tentunya saya ini belum mendengar sanksi yang memberatkan gitu. Biar berkaca lagi dari segi sosiopolitik, hal ini terjadi karena kita lihat di belakang negara Israel dan negara Ukraina itu siapa gitu. Di belakang negara Ukraina mungkin ada negara-negara Barat, negara-negara adidaya seperti Inggris, bahkan Amerika pun ikut mendukung Ukraina, yang mana Amerika dan Rusia memiliki ketegangan tersendiri. Kemudian hal sama di belakang negara Israel itu adalah negara Amerika, seolah-olah negara-negara yang lain itu tidak mau ikut campur terhadap urusan tersebut. Mereka, bila negara Amerika mengatakan setuju, maka negara-negara
kecil atau negara-negara yang memang tidak mau berurusan dengan Amerika kan setuju saja gitu apa yang dilakukan oleh Amerika gitu. Jadi memang politik yang terjadi ataupun hubungan politik dalam ini adalah memang negara-negara yang memiliki adidaya, negara-negara adidaya akan menjadi penggerak dan akan menjadi negara yang membuat keputusan apa yang akan terjadi di kehidupan politik ini. Ya mungkin ini adalah bentuk keresahan dan memang membuka mata kita bahwanya apa yang dilakukan, apa yang terjadi di antara Ukraina, Rusia, Israel, Palestina ini sangatlah berbeda ya, adanya perlakuan yang berbeda gitu. Di sini saya bukan yang membela Rusia, bahwa Rusia seharusnya tidak disanksi, kita lihat aja Israel, bukan seperti itu, tapi saya ini hanya melihat perbandingannya gitu, perbandingan kenapa hal seperti ini harus terjadi gitu. Sekarang ini memang politik ada di atas kemanusiaan gitu, maka lebih mementingkan agenda-agenda politik daripada kemanusiaan gitu. Mungkin itu saja komentar video saya tentang apa yang pidato dari senator Irlandia. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak mengerti. Sampai jumpa dan terima kasih.